Sampit dan konflik 2001 dalam konteks sejarah, demografi, dan dinamika sosial. Sampit adalah sebuah kota pelabuhan sungai yang terletak di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, kota ini berkembang di sepanjang Sungai Mentaya yang sejak awal abad ke-20 menjadi jalur utama distribusi kayu, hasil hutan, dan kebutuhan pokok. Hingga akhir 1980-an, Sampit berfungsi sebagai pusat perdagangan regional yang melayani wilayah pedalaman Kalimantan Tengah. Penduduk asli wilayah Sampit dan sekitarnya adalah masyarakat Dayak yang secara historis hidup dalam sistem sosial berbasis adat. Tanah, hutan, dan sungai tidak dipahami semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial dan identitas kolektif. Dalam masyarakat Dayak, pelanggaran terhadap tanah atau kehormatan kelompok sering dipahami sebagai persoalan bersama, bukan hanya urusan individu. Perubahan demografis besar mulai terjadi sejak masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial memindahkan penduduk dari Pulau Jawa dan Madura ke wilayah Kalimantan sebagai bagian dari kebijakan kolonisasi internal. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan ini berlanjut dan diperluas dalam bentuk program transmigrasi nasional, terutama pada masa Orde Baru. Data Kementerian Transmigrasi dan berbagai penelitian demografi menunjukkan bahwa antara tahun 1969 hingga 1999, lebih dari 200.000 transmigran ditempatkan di Kalimantan Tengah. Sebagian besar berasal dari Jawa dan Madura. Pada akhir 90-an, penduduk asal Madura diperkirakan mencakup sekitar 20 hingga 21% dari total populasi Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, proporsinya lebih tinggi dibanding wilayah pedalaman. Seiring bertambahnya jumlah pendatang, struktur ekonomi lokal ikut berubah. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, Sampit mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama di sektor perdagangan, transportasi, dan jasa. Banyak pendatang Madura terlibat aktif di sektor ini, membuka toko, menjadi pedagang pasar, pengangkut barang, serta bekerja di sektor informal. Dalam beberapa kasus, mereka membentuk jaringan ekonomi yang relatif solid. Pada periode yang sama, masyarakat Dayak menghadapi tekanan struktural, ekspansi industri kehutanan, konsesi kayu skala besar, dan pembukaan perkebunan menyebabkan penyusutan signifikan terhadap wilayah hutan adat. Data Departemen Kehutanan menunjukkan bahwa pada tahun 1990-an, lebih dari separuh wilayah Kalimantan Tengah berada dalam konsesi kehutanan atau perkebunan. Proses ini mengurangi akses masyarakat adat terhadap lahan dan sumber penghidupan tradisional. Ketimpangan ini tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka. Sepanjang dekade 1990-an, hubungan sosial antara komunitas Dayak dan Madura di Sampit pada umumnya berjalan normal. Namun, sejumlah insiden kecil tercatat oleh aparat dan media lokal, mulai dari perkelahian antar individu, sengketa lahan, hingga kasus kriminal yang melibatkan anggota kedua komunitas. Banyak kasus diselesaikan secara informal atau tidak dilanjuti secara hukum, sehingga meninggalkan rasa ketidakpuasan di kedua pihak. Menurut laporan dan kajian pasca konflik yang dilakukan oleh Human Rights Watch, konflik-konflik kecil ini berperan sebagai akumulasi ketegangan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Ketegangan tersebut bersifat laten dan terpendam, tetapi terus bertambah seiring waktu. Pada Desember tahun 2000, terjadi insiden penting di wilayah Kerengpangi, Kalimantan Tengah, yang melibatkan warga Dayak dan Madura di area penambangan emas tradisional. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga Dayak meninggal dunia. Insiden ini dicatat oleh berbagai media nasional sebagai salah satu peristiwa yang meningkatkan ketegangan menjelang tahun 2001. Meskipun tidak secara langsung menyebabkan konflik besar, peristiwa ini memperkuat rasa curiga dan ketidakpercayaan antar kelompok. Memasuki Januari dan awal Februari 2001, kondisi sosial di Sampit digambarkan oleh sejumlah laporan sebagai relatif stabil, namun rapuh. Aparat keamanan tidak mencatat adanya rencana konflik terbuka, tetapi situasi sosial dinilai sensitif. Tidak ada mekanisme dialog formal yang efektif antar komunitas, dan tidak ada upaya rekonsiliasi sistematis atas insiden-insiden sebelumnya.
Konflik besar di Sampit meletus pada malam 17 Februari dan dini hari 18 Februari 2001. Berdasarkan laporan Human Rights Watch dan pemberitaan media nasional seperti Kompas, konflik berawal dari sebuah rumah milik warga Dayak di kawasan Jalan Padat Karya, Sampit yang terbakar. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Informasi mengenai kebakaran ini menyebar dengan cepat di masyarakat. Dalam konteks sosial yang sudah dipenuhi ketegangan, peristiwa tersebut tidak dipahami sebagai kasus kriminal individual. Rumor berkembang bahwa kebakaran dilakukan oleh warga Madura. Tidak ada klarifikasi resmi yang cepat dan efektif untuk meredam persepsi tersebut. Pada pagi hari, tanggal 18 Februari 2001, kelompok warga Dayak mulai berkumpul dan bergerak menuju permukaan warga Madura di sekitar lokasi kejadian. Aparat keamanan yang tersedia pada saat itu tidak mampu mengendalikan pergerakan massa. Kekerasan pun mulai terjadi, ditandai dengan pembakaran rumah dan penyerangan terhadap warga. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kekerasan menyebar ke berbagai wilayah di Sampit. Jalan-jalan utama dikuasai kelompok massa, aktivitas ekonomi berhenti, dan warga sipil mulai mengungsi. Pada tanggal 19 dan 20 Februari 2001, konflik meluas ke wilayah lain di Kalimantan Tengah, termasuk Palangkaraya. Skala kekerasan meningkat dengan cepat. Laporan dari Human Rights Watch mencatat bahwa aparat kepolisian dan militer pada fase awal konflik mengalami kekurangan personel dan logistik. Pemerintah pusat kemudian mengirimkan pasukan tambahan untuk memulihkan keamanan dan melakukan evakuasi. Data mengenai korban jiwa bervariasi tergantung sumber. Human Rights Watch memperkirakan sekitar 500 orang tewas selama konflik berlangsung. Sebagian besar berasal dari komunitas Madura. Media nasional Indonesia melaporkan angka korban tewas berkisar antara 469 hingga lebih dari 600 orang. Beberapa laporan lain menyebut angka yang lebih tinggi, tetapi angka tersebut sulit diverifikasi secara pasti karena keterbatasan data lapangan pada saat itu. Selain korban jiwa, dampak terbesar konflik Sampit adalah pengungsian massal. Diperkirakan antara 100.000 hingga 250.000 orang terpaksa meninggalkan Kalimantan Tengah. Mayoritas pengungsi berasal dari komunitas Madura. Mereka dievakuasi menggunakan kapal laut, pesawat, dan transportasi darat ke Jawa Timur dan daerah lain. Banyak pengungsi meninggalkan rumah dan usaha yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Pada akhir Februari dan awal Maret 2001, situasi keamanan mulai terkendali seiring dengan meningkatnya kehadiran aparat dan selesainya proses evakuasi besar-besaran. Konflik terbuka mereda, tetapi dampak sosialnya bertahan lama. Setelah konflik, Sampit mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak kawasan yang menjadi kosong akibat eksodus penduduk. Aktivitas perdagangan menurun drastis pada tahun 2001. Dan baru mulai pulih secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Hubungan sosial antar warga ditandai oleh kehati-hatian dan trauma kolektif. Dalam masyarakat Dayak, konflik Sampit mendorong refleksi internal. Tokoh adat dan pemimpin komunitas mulai menekankan kembali peran hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pencegah kekerasan massal. Beberapa penelitian akademik mencatat adanya peningkatan peran lembaga adat dalam mediasi konflik pasca 2001. Bagi komunitas Madura, konflik Sampit menjadi peristiwa traumatis yang membentuk pola migrasi dan perilaku sosial mereka di tahun-tahun berikutnya. Banyak yang tidak kembali ke Kalimantan Tengah dan mereka kembali cenderung membangun kehidupan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan menghindari keterlibatan sosial yang berpotensi memicu konflik. Hingga 2 dekade setelah peristiwa tersebut, konflik Sampit tetap menjadi salah satu konflik etnis terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa ini sering dijadikan studi kasus oleh peneliti konflik, akademisi, dan lembaga hak asasi manusia internasional untuk memahami bagaimana ketimpangan struktural, perubahan demografi cepat, dan kegagalan mekanisme dialog dapat berujung pada kekerasan massal. Sampit hari ini relatif stabil dan damai. Aktivitas ekonomi kembali berjalan, dan generasi muda tumbuh tanpa mengalami langsung kekerasan tahun 2001. Namun, ingatan tentang konflik tetap hidup dalam narasi keluarga dan komunitas. Konflik Sampit menjadi pengingat
bahwa perubahan sosial yang cepat tanpa pengelolaan yang adil dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kehidupan bersama.